Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Durus Samin halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Hikayatun, ini satu hikayat, satu cerita. Adalah Hatim al-Asummu tak kala masuk ia negeri Baghdad, yaitu negeri Irak. Maka dikata orang baginya, ada di sini seorang Yahudi telah mengalahkan ia segala ulama. Maka berkata Hatim kepadanya, aku akan berhujjah dengan dia. Maka tak kalah hadir Yahudi kepada Hatim, bertanya Yahudi tersebut daripada beberapa perkara. Yang pertama, ditanyakan oleh Yahudi kepada Hatim, apa suatu yang tiada diketahui akan dia oleh Allah? Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Allah alim, maha mengetahui. Yang tidak diketahui oleh Allah itu apa? Yang kedua, tanya Yahudi kepada Hatim, tiada dapat pada Allah. Artinya, apa saja yang tidak ada pada Allah. Yang ketiga, apa suatu yang tiada di dalam bendaharaan Allah. Dan daripada apa suatu yang tiada akan dia oleh Allah Ta'ala daripada hambanya. Maka berkata Hatim, kejawab li Hatim, jika aku jawab akan dikau daripada yang demikian itu, engkau masuk Islam? Maka katanya, bahkan bila lun jawab pertanyaan nyoban bandum, Katim tamong Islam? Jawab le Yahudi, lun tamong Islam. Maka Hatim menjawab, adapun yang tiada diketahui Allah Ta'ala akan dia itu syariknya dan anaknya. Artinya Allah tiada mengetahui baginya ada sekutu dan ada anak. Allah mengetahui bahwa dianya itu tidak boleh ada sekutu. Allah mengetahui bahwa dianya itu tidak memiliki anak. Tetapi yang tidak diketahui oleh Allah, bagaimana sekutunya? Itu tidak diketahui oleh Allah. Bagaimana anaknya? Itu tidak diketahui oleh Allah. Karena sekutu Adam, sitfun kan hana pandai kata teman. Anak bagi Allah itu Adam, sitfun kan tan, bukan dia kata teman.
Jadi yang hana gede'ah oleh Allah, pakiban hi Tuhan tidrawatu. Yang hana gede'ah oleh Allah. Pakiban hi anu drawana Allah. Yang hana gede'ah oleh Allah. Bahkan hana gede'ah, hai karena memang tidak ada. Adapun yang tiada pada Allah itu, maka yaitu zalim. Bahwasanya Allah tiada menzalimkan manusia. Yang tiada pada Allah itu kezaliman. Allah tidak pernah zalim. Faman ya'mal ratin khairan yarah. Wa ya'mal ratin syarran yarah. God tak buat walau ubedoi pa tetap gepelemah balasan. Bila sebaliknya tak buat lagi tanya keburukan walau ubedoi pa tetap menampakkan balasan. Artinya Allah akan memberikan balasan sesuai yang diusahakan oleh hamba. Allah tidak pernah zalim. Man hai talakai hana gebibi yang kan zalim Allah. Dikatakan zalim bila tidak diberikan hak orang lain. Sedangkan Allah yang Nabi kegetanya nyan milik drawana Allah, nyan hak drawana Allah, gebi ka ke gebi, hang gebi ka ke tan. Karena dikatakan zalim tidak menunaikan milik orang, nyan zalim ke. Allah gebi kegetanya milik drawana, maka Allah tidak pernah zalim. Bahkan Allah mengadab orang kafir di dalam neraka sesuai dengan kekafirannya. Tidak Allah lebihkan. Bahkan kadang Allah kurangi. Berat kafe, berat antep. Kurang kafe, kurang antep. Lừa kafe, maksiyat lam. Kamu tambah azab lam. Beda dengan kafe mentang. Yang lain hana tad aja. Dina hana. Mabuk tan. Membunuh tan. Yang kafir yang kedua, lừa kafir, membunuh, zina, mabuk lah. Tambah berazab. Allah dalam neraka sesuai dengan kekafirannya. Orang maksiat yang diazab oleh Allah di dalam neraka sesuai dengan kadar maksiatnya. Tidak Allah lebihkan, tidak Allah kurangi. Bahkan kebanyakan dikurangi, diampuni dan sebagainya. Allah hana zalim dulu. Kemudian yang tiada di dalam bendarahan Allah Ta'ala itu yaitu papa. Apa yang tidak berlaku pada Allah? Yang tidak berlaku pada Allah papa. Gasian. Nah berlaku gasian ba Allah? Hana. Karena yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya diibaratkan oleh ulama seperti setetes air. Daripada kumpulan banyaknya air seluas laut. Bahkan dalam hadis menan pegah oleh Rasulullah. Dumna wala ka nabi kegetanya nya matang seberat tetesan satu tetes air laut yang kagebi. Man yang lain dengar tinggal ke tajai mentang. Makanya tengku ketika legetanya tamu sedekah lalu takasat pahala tengku. Cuma ngan sedekahnya pahala ke mak dan ke urang cik drawada. Ke mak drawada dan ke yah drawada. Hana takasat. Betruk ke adik ke abang. Ia takut mukurang. Yang salah. Begitu pula dengan melakukan kurban. Hanaruh takasat betruk pahalanya kepada anak, kepada purmoh, kepada seluruh keluarga. Ia takut berkurang pahala kegetanya. Yang salah. Allah tidak mengurangi hak kita. Bahkan dengan mengkasatkan pahala kepada orang lain, Allah akan memberikan tambahan pahala kepada orang lain. Atau katanya mana kurang dulu. Makanya, orang yang bersedekah, secara zahirnya dia itu berkurang. Pada hakikatnya itu bertambah. Yang berkurang, yang kata Pak Jauhnya yang kurang dulu. Mandum kabeh je kekotoran. Sedekah itu senantiasa bertambah. Makanya sedekah itu pun berkata, kata ulama,
Ketika seseorang mengeluarkan sedekah, harta itu berkata, pada hakikatnya aku ini tidak bermakna, tidak berarti, tidak ada nilai. Tapi dengan berkat dia itu bersedekah, pemilikku melakukan diriku sebagai bahagian daripada sedekah, maka bernilailah diriku di mata Allah. Pada hakikatnya aku ini senantiasa berkurang. Tetapi dengan penyebab dia jadikan diriku sebagai sedekah, maka senantiasa aku bertambah. Harta yang disedekah, yang kurang yang tak kebah. Orangnya nganpeng 100 ribu yang mantang bertemu merempak. Engkau tak bertempuh. Minyak mesti kila. Bawa manak mesti pelubah. Mungkin 3 bulan kemudian terjadi inflasi. Yang ke engkau tak. Yang berkurang yang kita yang tak tabung dalam dunia. Yang tak tabung di akhirat tidak akan pernah berkurang. Bahkan akan bernilai tambah. Kemudian Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Wallahul ghaniyyu wa antum fuqara. Allah itu kaya dan segala kamu itu fakir. Ya, makanya Allah itu istighna dan Allah itu iftiqar. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Sedangkan kita ini selalu butuh kepada Allah. Karena kita fakir. Getanya tengku hana tega. Yang napa sid ba getanya gadah lemah. Getanya tengku hana kaya. Yang napa sid hana kasihan. Getanya tengku hana raya. Cuma kagak ada hubung. Artinya apa? Hana wujudi sifatnya mbak getanya wantuku. Cuma i'tibari. Geanggap getanya hana gasian. Pakan hargakan hana gasian. Karena kagak ada gasian. Dan kalau merempak dengan gasian. Nya kaya kon. Yang kaya Allah. Getanya hana gasian. Apa itu kaya? Kaya itu wujudi. Bit-bit na sifatnya mbak Allah. Tuku berdua. Dinamakan kaya karena tidak pernah dia miskin dan tidak akan pernah berjumpa dengan miskin. Itulah kaya. Manusia hana yang kaya. Posit hana kasihan. Ya dibari. Gepunan hana kasihan. Pakon karena kagak ada kasihan. Dan kalau merempak kembali enggak kasihan. Getanya hana raya. Posit hana ubud. Yang maha besar sesungguhnya Allah. Karena Allah tidak pernah kecil. Getanya hana ubud. Bahkan gekun hana ubud. Karena kagak ada ubud. Getanya kan tegah. Hana 5. Yang tegah hakikatnya Allah. Kita ini tidak lemah. Dikatakan kita tidak lemah. Karena sudah hilang lemah. Dan belum berjumpa dengan lemah. Nah tegah. Hana tegah. Tidak ada satupun makhluk itu yang wujudi. Yang dibari mendung. Makanya Allah yang ghaniyun. Sedangkan makhluk itu fukara. Nah makhluk yang ghaniyun. Hana. Seberapapun kekayaan yang dia miliki. Tetap dia itu butuh kepada yang lain. Cukup berat kaya. Tapi tetap butuh kegap. Baiklah tak pegah kamate. Lama saudip matang-matang butuh tu kegap. Wadah sakit. Kau butuh kepada doktor. Butuh kepada menteri. Tanya carang je terajah agap. Terpuru-puru draw tapi haitem boleh. Nyalam utip. Apalagi ahwat teka mati. Tiban tanuk mana ke draw. Tiban tanuk semiyup draw ke draw. Tiban tanuk pegapan draw ke draw. Maka tidak ada yang namanya manusia itu ghaniyun. Allah yang ghaniyun. Allah maha kaya daripada sekutu. Tidak ada satupun yang lain yang mampu bersamaan dengan diri Allah. Allah terkaya daripada sekutunya. Karena Allah maha kaya daripada sekutu, Allah cukup nebenci. Bila mana manusia itu beribadat, melakukan amal kebajikan, menyekutukan Allah dengan amal kebajikannya, cukup benci Allah. Itulah yang dinamakan dengan
Ria. Dianya Allah bersih daripada persekutuan. Tetapi ketika legetanya tapu buat amal kebajikan, tak sekutukan Allah tujuan katanya. Tujuan pertama mendapatkan pahala daripada Allah. Tujuan yang kedua ingin mendapatkan sanjungan, pujian daripada manusia. Ini cukup gebenci itu. Makanya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang melainkan ibadat itu dibarengi dengan ikhlas. Makanya kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang sangat aku khawatirkan terjadi kepada kalian syirik kecil, kata Rasulullah. Rasulullah hanya khawatir kegetanya terjadi syirik besar. Karena Rasulullah netepu bahwa umat Islam yang keluar daripada Islam itu tidak seberapa banyak. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi syirik kecil. Karena hampir umum manusia. Dan syirik kecil itu tersembunyi dengan penyakit hati. Karena tahu depu. Yang tepu adalah tukang pembuat dan Allah Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, huwa riya. Syirik kecil itulah riya. Kenapa perbuatan riya itu dikatakan syirik? Karena menyekutukan Allah tujuan dalam melakukan kebajikan. Yang pertama mengharapkan pahala daripada Allah. Yang kedua mengharapkan sanjungan, pujian daripada makhluk. Berarti ada dua tujuan. Makanya riya ini dinamakan dengan syirik. Dia cukup benci Allah. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis, kelak di yaumil kiamah tak kala berkumpulnya manusia di padang mahsyar, ketika berhadapan dengan Allah, kelompok-kelompok yang nekun oleh Allah bak kelompok tersebut. Gata tayak setot urung yang gata pubut ibadat urajik lam dunia karena ji kedeh ialah kebalatan. Hana baklung itu. Karena gata urajik idonya tak pubut ibadat, tak pubut kebajikan kan karena laut. Maka uranyo wallahu bari'um minhu. Allah itu melepaskan diri daripada itu. Gepelih adalah Allah. Makanya termasuk kepada firman Allah di dalam Al-Quran, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang munafik itu ingin menipu Allah. Ingin menipu orang-orang yang mukmin. Dia nampakkan secara zahir bahwa dia itu melakukan amal kebajikan. Tapi yang disembunyikan di dalam hatinya, dia itu bukan melakukan amal kebajikan. Hanya mencari popularitas. Sering jamaah behana mo. Sabi-sabi lepa ingon. Puasa Senin kami ingon pi puasa dengan sirawat. Behana mo. Berarti tidak ada keikhlasan karena hana mu'ahnya, karena kawannya, karena sanjungan orangnya. Padahal kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu tidak menipu Allah. Mereka itu tidak menipu orang yang mukmin, tetapi mereka itu menipu diri sendiri. Cuma mereka tidak sadar, kata Allah. Makanya urang-urang yang pubut ibadat dengan unsur ria penyakit lamate, na tujuan budi sanjung, budi pujau, na tujuan untuk mencari popularitas dalam dunia, tengku, dan urang akhirat gekeli Allah. Sebagaimana engkau ingin menipu diri kami di dunia, maka hari ini engkau tertipu. Kenapa jawab balasan kau kan saja? Makanya Allah Maha kaya daripada syariatnya, dan Allah sangat benci terhadap hamba yang melakukan amal kebajikan, mensyarikatkan Allah dengan kebajikan tersebut. Cukup benci Allah. Makanya pokok amalan tengku baru termasuk kepada amilus salihat, amalan yang dibarengi dengan ikhlas. Maka ahwatan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat.
Berilah kabar gembira olehmu hai Muhammad terhadap mereka yang mukmin, mereka yang melaksanakan amal saleh. Tah yang dikatakan orang yang melakukan amal saleh, itulah orang yang melakukan amal kebajikan yang dibarengi dengan ikhlas. Amal saleh yang model laganya waku annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang akan diberikan balasan oleh Allah. Itulah diantaranya beberapa sungai. Ujung-ujung ayat putra khalidina fiha abada. Mereka itu kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Tapi kebajikan yang hanya dibarengi dengan ikhlas itu tidak bernilai amal saleh di hadapan Allah. Yang berdega-dega. Kalian ada pegah orangnya nawai. Itu di antara bukti bahwa perbuatan itu tidak ikhlas. Ladom sita ucap melalui kalimat, cuma kurang tak sadari. Watai tanya yang legop, ai, si pulen hanai jak bagata yang kenyan, hanai yum tersagai. Puat boh anak jih kawen, puat malam lemu dua daun, sabah baru anak draw ko kauri, memukai hanadu. Jangan naik kelah berarti. Jangan kan? Jangan naik kelah dulu. Yang sering berlaku cuma tanpa kita sadari. Itulah buktinya tidak ikhlas. Nyodup lempu buat keji hanayung item pegat ke draku yang kengkot. Berarti anak ikhlas. Nyodup aku bantu ji tapi item pegah ke draku yang kengkot. Mereka memeyum bejut. Berarti ingin mengharapkan pujian, ingin mengharapkan sanjongan. Tidak ada ikhlas. Nyodup aku bantu leboh sak berah. Dua boh pepuan boh mana hani pilih draw ko kecil berarti anak ikhlas. Jangan ada masalah. Dan yang tanyai Allah Ta'ala daripada hambanya itu, maka yaitu memberi utang. Karena firmannya wa aqradullahu qardan hasana. Nyokon yang ditanyai. Yang tiada Allah Ta'ala daripada hambanya itu, maka yaitu memberi utang. Apa yang tidak dilakukan oleh Allah kepada hambanya? Menghutangkan hamba, kata beliau. Nah pernah gepu utang katanya oleh Allah, hantam dulu. Menyajadah gepu utang hanangan bayu dulu. Menyajadah gepu utang hanangan yang paling raya. Nikmat itu biat mentang hai dia bayar dulu. Mudum tato nyokai dulu lehari bayar kan? Anu. Mudum bak WC tatabong lehari bayar. Menyesut miliar dulu. Hana saya elok tu mama menyesut bayar jauh Singapura dulu. Anu. Makanya barona berharga nikmat yang baru itu biat dulu. Yang ke awak kamu tun baru dah berat lagu mengharga. Baru mengharga lagi tanya nikmat itu bir yang kuat kata gelang iya. Hanale itu bir iya berat lah kau. Sampai itu bir baru terasa, masya Allah nikmat anu. Makanya sering betul. Mana tak meyum tu. Maka Allah tidak pernah menghutangkan apapun kepada kita. Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqradullahu qardan hasana. Yang napuat Rasid Allah nepu utang diri derawana Allah bak katanya nyena untuk gebayu. Berarti kita yang menghutangkan Allah yang sering tapi tangguh ba Allah Taala. Artinya dahulu pada Allah Taala barang yang engkau harap akan pahalanya. Sedekah. Ya, dan amal orang yang mukmin yang saleh-saleh atas harapkan barang yang dijanjinya daripada pahala itu qardan. Tanya yang sering putang Allah. Tak ada putang ya Allah. Nyo kalau kurban lau. Ya Allah, nyo kalau wakaf. Ya Allah, nyo kalau sedekah. Ya Allah, nyo kalau hibah. Ya Allah, nyo kalau berzakat. Dan sama dengan yang tengah tak pegak. Ya Allah,
Yang tu bayar apa? Bayar aja. Dia tu kalau hutang. Tak tulis. Pat tak tulis. Tak tulis dalam doa. Baik tulis berkertas lagu. Nah, itu kata hutang Allah Ta'ala. Maka jual beli yang tidak pernah terjadi ruginya. Walaupun bayaran tidak secara kontan, itulah jual beli dengan Allah. Menyangka manusia si pengut tapi kan. Maka ingin senantiasa laba daripada jual beli dengan laba yang berlipat ganda, itulah jual beli dengan Allah. Ya Allah, kalau belum ya, lampu ji kalau belum kedron ya Allah. Maka ketika kita bersedekah kepada anak yatim, yang baik harapkan balasan dari anak yatim tersebut. Hanayum terkah. Awat tawakaf kepada daya, baik tak harapkan lagi tanya balasan daripada pimpinan daya. Hanayum. Awat lagi tanya tawakaf masjid jamiah, baik tak harapkan balasan daripada panitia masjid jamiah. Hanayum terdengung. 200 regranit kuakah masjid. Mesti draw hajak wate pesta nak draw aku. Yang berarti diharapkan balasan panitia. Yang berharga ada balasan daripada Allah Ta'ala. Maka berilah hutang kepada Allah. Bahwasanya beramal mereka itu orang-orang yang saleh karena menuntut pahala dan mengetahui mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang memadai akan mereka itu, dan supaya jangan ditinggalkan mereka itu kuburan itu atas fakir, maka dinamakan qardan, yakni berutang. Maka Islam Yahudi pada ketika itu pula lihat kejawab leseh. Maka langsung seketika Yahudi bak watanyan itamong Islam dulu. Itanya watena urang tu manyang, urang Islam tu manyang. Lihat tak jawab watenya ni kubah Islam, nyandur lah jawaban. Beliau Yahudi tu manyang, langsung itamong itanya urang Islam ladong tu manyang, langsung ikubah Islam. Maka jawaban tu berkenanggap itanya. Yang kena penyebab pakai ti orang yang kenyawab tu. Makanya tengku harta ingin bernilai, maka jual beli dengan Allah Ta'ala. Menyakan menan hanayum tu. Nayum harta hana tu. Tiat tak hanya kahana le. Tak pegah kita nyo kaya selama mata udip tu. Watai ka mati pa kaya redat. Makanya le yang menyesal tengku. Urang-urang yang kaya raya yang ke watai Kanada. Yang watai yang menyesal. Gena pakai harta hanjat le. Ganyan tengah sakit makhuf. Hanjat le tu. Yang hibah hanjat le menyahana persetujuan daripada ahli waris. Yang ke bawah yang baru menyesal le katanya. Yang ramai terjadi tu. Ka nawile putra na perletanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita zaman Android. Jadi setiap kegiatan kita harus punya dokumentasi. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat harus ada dokumennya, harus kita upload, dinaikkan ke medsos. Itu jatuhnya apa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria adalah penyakit yang berada di dalam hati. Maka ria itu termasuk penyakit rahasia, bukan penyakit zahir. Maka tidak ada yang tahu perbuatan baik kita itu dibarengi dengan ria ataupun tidak, melainkan kita sendiri dan Allah Ta'ala. Maka perbuatan baik yang dikatakan dibarengi dengan ria, apabila seseorang yang melakukan perbuatan baik tersebut ada rasa di dalam hatinya dengan menampakkan
perbuatan baik tersebut agar orang lain memujinya, menyanjunginya dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, apabila dia nampakkan perbuatan baik kepada orang lain, tidak ada tujuan ingin disanjungi oleh manusia. Bahkan dia bertujuan menampakkan seperti itu agar manusia yang lainnya mengikuti apa yang dia lakukan. Itu dakwah namanya. Maka tengku, setiap yang diupload oleh orang awak buat satu-satu kebajikan, pekeh mesra sedekah Jumatan misalnya, dibagikan kepada fakir miskin, ge-upload bak YouTuber ataupun bak Facebook dan sebagainya. Apakah perbuatan seperti itu dikatakan ria? Tidak. Menampakkan kebajikan kepada orang itu belum tentu ria. Kadang-kadang tujuannya dakwah. Itulah yang dimaksud dengan dakwah bil hal. Karena dakwah ada dua. Ada bil maqal, ada bil hal. Kalau dakwah bil maqal, mengajak orang kepada kebajikan dengan tutur kata, dengan bicara. Kemudian menghentikan orang daripada maksiat pula dengan tutur kata. Itu dakwah bil maqal. Sedangkan dia nampakkan kebajikannya kepada orang lain, dia nampakkan bersedekah kepada orang lain, itu dakwah bil hal. Rasulullah lagi nyan awat dakwah sahabat kebanyakan bil hal, kan bil makal nemu. Wate gepubut kebaikan gepede bak sahabat supaya sahabat kecontoh. Maka ria atau tidaknya bukan dinilai dari kejadian menampakkan kepada orang lain. Karena ria adalah penyakit hati. Hanya itu pun ingat tu. Maka hanjut takun tu. Bacut sedekah baru lebak bermana. Karya, kalam Facebook, kalam YouTube, kalam dentenya ria tu. Ikanyan hati, ikanyan ikhlas dalam bersedekah. Tujuan beliau upload pada YouTube untuk menjadi penarik bagi orang lain agar orang lain melakukan hal yang demikian. Berarti beliau itu dakwah. Ada dua pahalanya. Pahala yang pertama melakukan perbuatan baik. Pahala yang kedua mengajak orang lain kepada maka hanjut. Jak ulama sab ka upload le. Alah getat ria apa naannya. Hanjut. Karena ria itu penyakit hati. Beliau upload yang kejabak ulama mendakwahkan kepada orang. Beliau melakukan kebajikan kejak kunjung ulama dan mendakwahkan orang lain agar orang lain pun melakukan kebajikan tersebut. Maka tergantung itu. Ikhlas juga hal yang berada di dalam hati. Maka lawan ikhlas apa? Ria. Ria pun merupakan sesuatu yang ada dalam hati. Yang dia tahu drawa pribadi dan Allah. Ketika tak buat kebajikan, tak lemah bak orang lain, baik secara berhadapan ataupun lewat media, ada perasaan di dalam hati kita nyo tujuan ku lemahnya ipu jawan. Nah, tanya, hana tunggu, menyahana dakwah. Menyana berarti ria. Paham ya? Maka baik langsung cok kesimpulan garis haju pukul stipo langsung stipo pukul stabilo ria. Di mana stabilo ria laju? Itanyo ate gom hai dan nilai. Maka mengupload seluruh amal kebajikan bisa saja itu menjadi dakwah. Tergantung niat. Niat ji putra. Bu ingin mendapatkan sanjungan atau ingin orang lain mengikuti kebajikan? Oh, ingin mengikuti kebajikan, dakwah. Dua buah pahala. Paham ya? Nala ilang. Putan nala ilang. Hana li. Faidatun. Ini satu faedah. Datang seorang laki-laki berdiri pada kepala Ibnu Syajar. Beliau itu duduk di atas kursi. Nyok kan idang ulai ya. Dalam bahasa Jawa mana ni? Idang bak bineh ulai artinya ilikut beliau bak pihak ulai beliau idang. Kan idang ulai ya.
Jadi Syekh Ibnu Syajar tengah netemu berat. Nuduk wata kursi, beliau itu berwaid. Arti berwaid, memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Dan mentakrirkan, menguraikan makna kula yaumin huwa fi sya'. Dengan menguraikan tafsir ayat Al-Quran, nyopo surah ya, Ar-Rahman ya. Kula yaumin huwa fi sya'. Maka berkata seorang laki-laki itu kepada beliau, hai Ibnu Syajar, apa perbuat Tuhanmu sekarang? Bakwate tengah nuuraikan oleh beliau, nasira urung kutunjuk jarau. Wahai Ibnu Syajar, engkau sedang menguraikan maksudnya Allah menyatakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah nepulahi, Allah nepulih sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka yang bak kata, ai Ibnu Syajar, jinau Allah perbuat. Mute iam tu Ibnu Syajar. Kata iam, hana mepuja urut bawatanya. Di dalam duka cita susah karena hana merempat jawaban, kan susah karena malehan jaga jawab yang hana ba ulama tanya yang napa terasid susah beliau gatatrep kagak menuntut ilmu ya, tapi nyan pertanyaan galam pernah gedinga dan galam pernah gerempak jawab nyan kesusah. Maka hanjat tak jawab ada pertanyaan yang urang carang jut kejawab segala pertanyaan yang rumpungan. Hana kejawab ada pertanyaan yang hanjut yang kenya urang carang.